Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Cepot Jogja, sederhana dan mudah dipahami. Kali ini yang kita bahas materinya adalah mengukur tegangan DC menggunakan voltmeter. Selamat mengikuti. Nah, ini yang saudara lihat di sini adalah multimeter ya. Kalau kemarin multimeter kita gunakan untuk yang ohmmeter ya, untuk mengukur hambatan. Sekarang multimeter kita gunakan yang voltmeter DC volt. Nah, ini DC volt di sini mulai dari 0,1 saklar pilihnya, setengah, 2,5 ya, terus 10, terus 50, terus 250, terus 1000. Nah, ini adalah saklar pilih yang digunakan untuk pengukuran DC volt ya. Kemudian yang dibaca skalanya, skala yang dibaca itu yang ini ya. Kalau kemarin nolnya dari ohmmeter itu di sini 0, tapi kalau untuk pengukuran tegangan nolnya di sini. Nah, satu garis ini ya, dengan jarumnya itu ya, ada 0,3 yang jejer ke bawah ya. Kemudian maksimalnya pengukuran di sini ya, pengukuran di situ ada 10, kemudian naik 10 ya, ini 8 step yang besar ya, kemudian 6, kemudian 4, kemudian 2. Itu kalau yang pakai 10 ya. Nanti saklar pilihnya 10, baca yang 10. Kemudian itu ada yang bawahnya 10, itu ada 50 ya. Nah, 50 saklarnya kita arahkan yang ke 50. Nah ya, sehingga 50, 40, 30, 20, 10, 0 tuh ya. Kalau yang kita gunakan 50, ini saklar pilihnya, ini yang kita baca yang 50. Kalau yang kita gunakan yang 250, yang kita baca yang ini 250, 200, 150, 150, 0. Jadi nolnya dari sini, nanti pergerakannya juga ke sana. Itu bedanya dengan ohmmeter ya. Cuman dalam hal ini nanti ada cara khusus untuk menggunakan saklar yang di skalanya ini tidak ada. Misalnya saya yang 2,5 tidak ada ya, setengah juga tidak ada, nanti kita bahas belakangan ya. Yang pasti pengukuran di sini tidak perlu dikalikan ya. Jadi misalkan saja ini kali 50 ya, langsung aja kita baca yang 50, nanti jarumnya menunjuk angka berapa langsung ya. Cuman di sini satu stripnya dari 10 dan 50 maupun 250, satu stripnya berbeda-beda ya. Kemudian untuk voltmeter ini yang perlu perhatikan nanti polaritas positif dan negatifnya ya. Jadi polaritas positif dan negatifnya harus Anda perhatikan, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, kalau tegangan yang diukur kecil aja tidak masalah ya, jamin. Kalau yang diukur 50 volt ya, terbalik nanti jarumnya akan bergerak ke sana. Nah, itu akan merusak moving coilnya. Oke, untuk pembahasan pembacaan skala voltmeter ya, kita bahas menggunakan media yang lain. Silahkan diikuti. Nah, inilah skala voltmeter yang sudah diperbesar ya. Voltmeter yang Anda baca yang skalanya itu yang di deretan di bawah ohmmeter skalanya ya. Kemudian skala ini dimulai dari 0. Nah, ini 0 gitu. Kemudian ada angka 2, ada angka 4, ada angka 6, ada angka 8, ada angka 10 ya. Kemudian juga ada angka mulai dari 0. Ini ada angka 10, ada angka 20, ada angka 30, 40, 50. Nah, angka-angka ini adalah angka yang ada juga di
saklar pilih batas ukurnya ya. Ada 0 sampai 10, ada 0 sampai 50, ada 0 sampai 250 ya. Jadi ada 10, 50, 250. Nah, batas ukurnya di sini juga ada ya. Ada 10, ada 50, ada 250 ya. Nah, sekarang kalau Anda menggunakan yang saklar pilih batas ukur 10, yang Anda baca yang 0, 2, 4 sampai 10 ya. Jadi 0, 2, 4, 6, 8 sampai 10. Yang Anda baca larian yang paling atas ya. Nah, contohnya sekarang begini, misalkan saja jarum menunjuk ya, setelah kita pilih saklar pilihnya 10 volt ya, DC volt ya, 10 volt, yang Anda baca yang 0, 2, 4, 6, dan 8. Nah, sekarang kalau jarum menunjuk ke sini, angkanya berapa itu kira-kira pengukurannya? Ini 2, ini 0. Berarti ini 1 volt kan gitu. Misalkan saja kalau jarum menunjuk angka ini ya, berapa ini ya? Ini 4, ini 3, ini 2. Berarti kalau menunjuk di sini adalah 3 volt. Yang perlu Anda ketahui adalah kalau ini 0, ini 1, setiap stripnya ada berapa volt? Ini kan ada 5 strip, ini 1 ya. Kalau 1 dibagi 5 strip ada berapa? Ada 0,2 ya, sehingga di sini 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, ini 1 ya, 10 ya, 1. Kemudian ini sama ya, karena ini linear ya, linear, perubahannya linear ya, konstan ya. Kalau ini 1 tadi 0,2 ya, berarti 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. Sama, ini juga 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3 ya. Jadi ini satu strip yang 0 sampai 10 ya, 0 sampai 10 ini satu stripnya nilainya 0,2 volt ya. Gampang ya. Hasil langsung dibaca, tidak perlu dikalikan karena memang saklar pilihnya Anda yang menentukan 10 ya. Nah, sekarang kalau saklar pilih batas ukurnya 50, nah 50 sekarang begini. Deretan 50 itu yang ini 0, ini 10, 20, ini 30, ini 40, ini 50. Yang Anda baca ini yang tengah ya. Jangan yang dibaca ini 10 kok mengsele ke 4, enggak boleh. 10, 20, 30, 40, 50. Nah, sekarang kalau misalkan saja jarum pengukuran itu menunjukkan ke sini berapa volt ya, saklar pilihnya tadi menggunakan yang 50 ya. Lah kalau yang 50 di sini berapa itu? 10. Di sini berarti 5 ya, 5. Berapa strip? Oh, ada 5 strip. Nah, berarti satu strip ini nilainya 1 volt ya. 5 dibagi 5 strip 1 volt ya, sehingga ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini jadi seperti itu ya dibaca. Nah, sekarang beda yang tadi kalau menggunakan yang saklar pilih 10 volt itu satu strip itu 0,2. Kalau menggunakan yang 50 volt satu strip nilainya 1 volt ya. Nah, kalau sekarang yang kita gunakan 250 saklar pilihnya. Nah, sekarang kita lihat yang 250 ini 0. Jalur 250 ini 0, ini 50, 100, 150, 200, 250. Yang dibaca itu ya, jangan yang atasnya. Melebar-lebar enggak boleh, ini jalurnya begini. Nah, sekarang kalau jarum menunjuk di sini berapa nilainya? Nilainya 25 ya. Ini 0, ini kan separuhnya, ini 50, ini separuhnya, ini 25. 25 ini berapa strip?
ada 5 strip. Nah, 25 dibagi 5 berarti satu strip nilainya 5 volt ya. Ini 0, 5 volt, 10 volt, 15 ya, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 kan gitu. Jadi setiap strip ini nilainya berbeda-beda tergantung saklar pilih yang digunakan ya. Dan perlu Anda ketahui ini tidak perlu dinolkan ya, sudah menunjuk angka 0. Kalau ohmmeter kan nolnya di sebelah kanan, kalau ini sudah langsung tinggal menggunakan ya. Dan tidak perlu juga dikalikan, hasilnya langsung terbaca ya. Cuman yang perlu Anda ingat, jangan sampai polaritas positif dan negatifnya nanti terbalik. Kalau terbalik rusak nanti alat ukurnya ya. Kalau yang diukur hanya di bawah 1 volt aja enggak apa-apa, nah di atas 12 volt nanti jarumnya akan bergerak terbalik ke sini. Nah, itu akan rusak. Kemudian untuk saklar pilih atau skala yang di sini tidak ada, padahal di saklar pilihnya ada. Contohnya ini ya, 10, 50, 20, 50-an ada ya. Nek 1000 jarang dipakai, 1000 volt DC itu jarang ya. Nah, ini ada 2,5. Nah, 2,5 di saklar skalanya kan tidak ada. Di skalanya kan tidak ada. Yang mana 2,5? Nah, caranya adalah kalau menggunakan saklar pilih yang 2,5, angka-angka yang di sini Anda anggap tidak ada semua ini ya, tidak ada ini. Yang ada hanya strip-strip ini ya. Anda anggap ini 0. Kalau skalanya saklar pilihnya yang 2,5 ya Anda anggap full sampai sini 2,5 ya. Nah, 2,5 itu dibagi berapa strip ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 2,5-nya di sini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 2,5 di sini berarti dibagi 5. 2,5 dibagi 5 berarti satu strip begini berapa? Nah, satu strip begitu kita lihat 0 berapa? Setengah kan gitu. Terus kalau nunjuk ini 1, kalau nunjuk ini 1,5, kalau nunjuk ini 2, nunjuk ini 2,5 kan gitu. Jadi seolah-olah seperti itu. Lah nanti tinggal baca kalau di sini 1,5 itu, maaf, di sini setengah. Nah, separuhnya setengah berapa? Ya 0,25 kan gitu. 0,25 kalau di sini ya ini 0,25 dibagi 5 berapa? Jadi seperti itu contohnya. Jadi tidak usah bingung-bingung cara membaca skala dengan menggunakan saklar pilih yang di sini tidak ada ya. Ini 2,5 kan, seperti itu caranya. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Nanti kita langsung praktek untuk pengukuran tegangannya. Anda perhatikan di sini ada 4 buah baterai yang dihubung seri. Kemudian diberi titik pengukuran titik A, titik B, titik C. Ya. Nanti hasilnya berapa? Nanti kita tulis di sini. Tetapi sebenarnya sudah saya ukur, tapi dalam hal ini saya ukur ulang supaya Anda bisa memperhatikan atau bisa melihat secara langsung hasil ukurnya ya. Langsung kita sambung ke titik pengukuran antara A dan B. Nah, jarum bergerak, kita besarkan dulu. Nah, ini dia berada pada posisi angka 2 lebih 1 strip ya, lebih 1 strip ya, lebih 1 strip. Kemarin 1 stripnya 0,2, sekarang di angka 2 lebih 1 strip berarti 2,2 volt ya. 2,2 volt. Benar apa tidak? Iya, ternyata betul ya. 2,2 volt. Kemudian langsung saja kita pindah pengukurannya, pindah pada posisi antara titik B dan titik C. Iya.
titik C hasilnya akan kita perhatikan juga. Nah, ini hasilnya ya, dia pada di tengah-tengah antara angka 2 dan angka 4. Ini 2, ini 4, berarti ini 3, berarti langsung 3 volt, karena saklar pilih yang kita gunakan adalah yang 10 ya, saklar pilih batas ukur 10, hasilnya langsung kita baca 3 volt ya. Benar apa tidak? Iya, ternyata 3 volt juga. Nah, ini hasilnya 3 volt juga ya. Ya, 3 volt. Kemudian langsung titik pengukuran antara volt AC titik A dan titik C ya. B kita pindah ke A, sehingga di sini antara A dan C, titik A dan C. Kemudian kita perhatikan berapa hasilnya. Iya. Nah, di situ hasilnya ternyata pas ya, antara titik atau angka 4 dan angka 6. Nah, pas di tengah-tengah. Berarti dia pada angka pengukuran 5 volt ya, 5 volt. Pas. Karena yang digunakan adalah 10, saklar pilih batasnya 10, maka di situ pengukurannya menunjukkan angka 5 volt. Oke, angka 5 volt. Kita lihat ya, benar apa tidak. Angka 5 volt ya. Yang tadi 3, yang ini 5, oh salah ya, ternyata pengukuran yang kemarin 5,1. Nah, ini ketemunya 5 volt persis ya. Kemudian kita pindah untuk pengukuran baterai yang sendiri ini satu buah ini kemarin terukur 1 volt. Nah, sekarang kita ukur langsung berapa volt. Iya, di situ menunjukkan angka 1 ya, 1 strip. Coba diperhatikan. Ya, ya toh. 0 dan 2 berarti pas di tengah-tengah itu 1 volt. Ternyata hasil pengukuran benar ya, ini 1 volt yang untuk VD nya. Iya, ini 1 volt. Demikianlah masalah pengukuran ini. Masalah ada kesalahan 0, itu sudah biasa karena terkait dengan jumper-jumper yang kita gunakan, sehingga bisa disimpulkan pengukuran ini adalah benar sesuai dengan saklar pilih dan skalanya. Buset, ternyata mudah ya.